Shalom, salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Renungan hari ini mengenai perintah Tuhan. Jangan mengingini yang dipunyai sesamamu. Kita tahu bahwa setiap orang memiliki keinginan. Keinginan untuk sukses dan berhasil. Keinginan untuk sehat. Keinginan untuk bahagia dan penuh sukacita. Keinginan yang tertinggi dan yang terutama ialah keinginan untuk melaksanakan kehendak Allah di bumi ini seumur hidup kita. Namun sayangnya seringkali dan cenderung kita tidak mengikuti keinginan Tuhan. Kita melakukan keinginan diri sendiri. Tuhan memberikan perintah kepada umatnya. Jangan mengingini yang dipunyai sesamamu. Tentulah ini perintah bukan hanya berlaku pada masa lalu, tetapi juga berlaku pada masa kini. Setiap orang yang diberikan kemampuan, kapasitas, kesempatan, dan berkat dari Tuhan, memiliki apa yang disediakan Tuhan, baik pasangannya, rumahnya, pekerjaannya, atau apapun, itu berasal dari Tuhan. Dan orang jahat selalu berupaya untuk mengingini milik diri kita, milik apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mengapa ada keinginan seperti itu? Yang pertama, karena kita iri hati terhadap kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan orang lain. Iri hati itu mendorong kita berusaha mengambil milik kepunyaan orang lain yang diberikan Tuhan kepadanya. Kita bertindak jahat terhadap Tuhan dan sesama. Yang kedua, karena kita tidak bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita tidak bersyukur atas pasangan kita, keturunan kita, harta, milik, kepunyaan yang kita dapatkan dari Tuhan, pekerjaan kita, atau apapun. Kita ingin lebih dari apa yang Tuhan berikan. Padahal kita sudah dicukupkan Tuhan. Kita tidak bersyukur dengan apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Bukankah lebih penting hidup kita daripada apa yang kita miliki? Bukankah kita ini miliknya Tuhan yang sudah ditebus dengan harga yang mahal, dengan darah Yesus? Seharusnya kita tidak perlu dan tidak berlaku lagi dalam hidup kita keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain. Yang ketiga, mengapa kita mengingini milik kepunyaan orang lain? Karena kita tidak pernah merasa cukup. Mau memiliki, menguasai apa saja yang ada, yang dilihat, didengar, atau kita ketahui. Kita tidak mau dan tidak memiliki suatu sikap merasa cukup. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan di dalam pengajaran doa Bapa kami, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Itu untuk mengontrol keinginan-keinginan yang jahat. Tetapi seringkali kita tidak merasa cukup. Merasa kurang. Kurang ini dan kurang itu, sehingga terus berambisi untuk mendapatkannya. Yang keempat, mengapa ada keinginan mengingini milik orang lain, mengingini pasangan orang lain, mengingini rumah orang lain, harta benda orang lain? Karena tidak suka orang lain itu bahagia, tidak senang orang lain itu bersuka cita. Mereka yang jahat seperti ini ada banyak. Sehingga mereka berupaya untuk membuat kekacauan terhadap orang lain. Karena tidak suka orang lain bahagia. Tidak suka orang lain penuh sukacita. Orang-orang jahat ini ada di sekitar kita. Kita seharusnya tidak memiliki sikap dan tindakan yang seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, bagaimana caranya supaya kita tidak berada di dalam kegelapan seperti ini? Tidak memiliki keinginan jahat seperti itu. Yang pertama, kita harus betul-betul menyadari bahwa hidup kita milik Tuhan. Kita bukan lagi milik diri sendiri. Kita patut menyadari itu. Yang kedua, kita sadar dan kita berpikir dengan jelas bahwa kita haruslah sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan cara berdoa, merenungkan firman Tuhan, lalu meminta pimpinan Roh Kudus, dan terus-menerus bekerja keras dengan baik.
Yang ketiga, kita harus menghargai hasil usaha orang lain apapun yang diterima mereka. Hargai, apresiasi, dan bahkan memberikan dukungan dalam segala hal yang mungkin kita bisa lakukan. Kita perlu melakukan itu, sehingga kita merasa bahwa kebahagiaan orang lain adalah juga kebahagiaan kita. Yang keempat adalah, mari kita berjuang bersama, bermitra, untuk sama-sama maju, untuk sama-sama bahagia. Bayangkan kalau hanya Bapak Ibu Saudara saja yang penuh kebahagiaan, yang lain penuh dengan kesusahan. Bukankah mereka punya keinginan yang mungkin cenderung berbuat jahat terhadap diri kita? Demikian juga sebaliknya. Karena itu berbagi rasa, berbagi pengalaman itu penting untuk menahan perbuatan jahat itu makin meluas. Sehingga kita betul-betul mengalami apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, menjadi saluran berkat-Nya bagi sesama. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, bagaimana supaya ada keinginan-keinginan baik itu? Kita tahu keinginan itu berasal dari pikiran. Pikiran itu akan memiliki isinya kalau ada pengetahuan yang benar, yang baik, yang adil. Dan pengalaman-pengalaman yang memiliki kualitas, serta intuisi-intuisi yang penuh hikmat. Bagaimana itu ada di dalam diri kita? Bukan saja kita terus-menerus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tetapi juga kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, lalu kita banyak belajar. Dalam berbagai konteks saat ini, kita bisa belajar dari buku, dari jurnal, dari para profesor, dari guru, dari orang tua, dari keluarga, dari lingkungan sekitar kita, bahkan dari film-film, video-video yang secara tidak langsung memberikan kepada kita pengertian, pengetahuan, lalu kita mengambil tindakan yang penuh hikmat dan bijaksana. Sehingga pikiran kita diisi, diperlengkapi dengan hal-hal yang baik untuk mengarahkan keinginan kita, supaya keinginan kita itu tidak melakukan hal-hal yang jahat. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi bahan renungan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.